Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan channel TMC Vlog. Saya ada di IEMS 2021 Hybrid. Salah satu yang mau saya lihat di ajang ini adalah motor yang baru aja dirilis oleh Benelli Indonesia. Salah satunya adalah Benelli Panarea, sebuah motor skutik gitu ya, skuter matic gitu ya, yang baru aja dirilis dengan harga 24.800.000 rupiah on road Jakarta. Saya kepo, pengen lihat seperti apa sih sebenarnya diferensiasi yang diberikan oleh Benelli Panarea ini. Ikuti saya yuk. Nah, sobat sekalian, jadi ini nih ya, Benelli Panarea. Oke, kita lihat dulu penampakan fisiknya ya, dari penampakan full dulu ya. Ini bagian depannya kayak gini teman-teman sekalian, dan ini bagian samping sebelah kiri ya. Oke, motor skuter otomatis yang dirilis oleh Benelli Indonesia dengan seharga 24.800.000 rupiah. Ya, mulai segitu. Jadi kalau dilihat sih memang garis desain itu mengikuti kayak motor-motor skuter otomatis yang boleh dibilang cukup banyak diterima dengan positif ya di Indonesia, kayak misalkan Kymco Like, dan juga pastinya adalah Vespa series. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat lebih detail dari Benelli Panarea ini, kita bisa lihat mulai bagian headlampnya. Teman-teman bisa lihat di sini itu headlampnya itu bagus banget teman-teman sekalian ya. Udah LED ya. Dua klaster atas dan bawah. Perkiraan saya kalau yang atas tuh untuk lampu dekat, sementara yang bawah itu adalah lampu jauh gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Batoknya sendiri, nah saya mulai mencobain. Oh, ini udah dari plastik ya, terbuat dari plastik. Lalu kita bisa lihat lagi, dia sudah menggunakan kaca spion yang bulat kayak gitu dengan batang yang berwarna hitam. Kita bisa lihat lagi di sini, saya nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa lihat. Namun teman-teman bisa lihat panel speedometernya itu sudah kombinasi ya, antara panel kombinasi digital sebelah atas gitu ya, dan analog di bagian bawah. Analognya itu memberikan informasi mengenai kecepatan atau speedometer, baik dengan satuan kilometer per jam maupun juga mile per jam. Kayak gitu lah teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi juga di sini setang bagian kanan itu ada engine kill switch. Wih. Terus ada lampu hazard ya. Ini lampu hazard. Sementara ini untuk starter biasa. Ada tulisannya Benelli. Wih, detail banget ya di sini ya. Lalu kita bisa lihat lagi di bagian sebelah kirinya itu, kita bisa lihat ini lampu jauh, lampu dekat. Nah, ini biasa lampu sen dengan cancelling tuh di bagian tengah ya, dan juga horn atau klakson. Rem belakang, dan sini rem depan udah pasti kayak gitu. Sementara kalau kita lihat bagian belakangnya, nah ini teman-teman sekalian, jadi ada dua luggage box gitu ya. Oh, ini ada kayak lubang nih ya, USB, dan sini juga luggage boxnya nggak ada tutupnya gitu ya. Sementara kuncinya secure key system ya, dengan pembuka ada dua. Oh, tapi ini apa ya, nggak tahu nih ya, nggak fungsi kayaknya. Nah, ini untuk pembuka seat belakang gitu teman-teman sekalian. Nah, untuk bagian belakangnya itu dia menggunakan warna coklat untuk yang warna putih ini. Decknya boleh dibilang cukup lebar ya. Wah, di sini udah dikasih kayak ini teman-teman sekalian, udah kayak kasih kayak karet gitu, lapisan karet. Ada detail Benelli-nya gitu. Oke, dari sebelah situ kita balik ke depan. Setelah lampu headlamp yang LED, kita bisa lihat lagi di sini untuk bagian dasi dan bagian tebengnya itu kayak gini teman-teman sekalian. Lampu sen LED ya, lampu sen baik kanan dan kirinya itu LED dengan dasi tengahnya itu gini. Keren juga sih kalau menurut saya, dan perkiraan saya ini adalah tempat untuk nomor plat nomor ya, plat nomor polisi gitu ya. Ini ada logo Benelli-nya di depan sini, dan kita bisa lihat juga turun ke bawah. Ini front fendernya ini modelnya gayanya Vespa banget, yang gembung gitu gede. Itu dengan ban ring berapa nih ya? Kayaknya ring 12 ya. Kalau dilihatkan dari ukurannya sih ring 12 ya. Oke, bener, 190/12 dengan model cublas pasti nih IRC ya, dengan jari-jari palang banyak banget nih.
Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada berapa? 14 apa 12 ya? Gitu. Rem depannya teman-teman bisa lihat detailnya lagi, dia sudah cakram 2 piston kaliper Lon ABS ya, dengan suspensi dia sudah teleskopik kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, di sini sama untuk bagian engine dia itu menggunakan mesin CVT, boleh bilang di sini mesin CVT 124 cc sih pasnya gitu. 53,5 kali 55 mm bore stroke-nya. Jadi ini agak overstroke dengan maksimum power 6,3 nih mesin di sebelah situ. 6,3 kW, 7.500 rpm dan torsi yang disalurkan ke ban belakang itu sekitar 9,2 Nm di 6.000 rpm. Dia udah FI ya teman-teman sekalian ya. Fuel injection dengan starter elektrik dan kick. Nah, kick starter ntar kita lihat. Itu nanti kita lihat di sini ya. Nah, kick starternya udah disiapkan juga. Ini bobotnya teman-teman sekalian, itu dry weight itu 104 kg. Gitu. Kita bisa lihat juga bodi bagian belakangnya nih, cakep banget. Kalau menurut saya sih ya, dia tuh semok banget sih ya. Nah, jika kita lihat lagi lebih mendetail mengenai joknya, dia tuh kayak kulit, ada tebal. Ini kayak yang coklat tapi coklat muda gitu loh teman-teman sekalian. Coklat muda gitu dengan ada tulisan Benelli di bagian belakang. Saya nggak ada kuncinya jadi nggak bisa dibuka nih. Oke. Terus rear gripnya terpisah, nih keren juga sih. Desain rear gripnya jadi kanan dan kiri gitu loh teman-teman sekalian. Wish, kanan dan kiri. Oh ya. Gitu. Ini untuk bagian sisi sebelah kiri belakang ada tulisan Panarea Red dengan lampu sen, dia sudah LED. Di sini juga ada kayak mata kucing, kayak beberapa detail dari skuter-skuter dari luar negeri gitu ya. Nah, kita lihat lagi ke ban belakang. Ini kayak gini sama dengan rem belakang masih tromol teman-teman sekalian ya. Masih tromol ya. Ban belakang juga berapa nih ya? Dari IRC juga. Saya coba cari ukurannya. Kayaknya ring 12 juga. Ya, nih. Ring 12 teman-teman sekalian ya. 110 jadi naiknya 10. Jika di depan itu 100, belakang 110 gitu loh teman-teman sekalian. Ada juga kayak double standar di bagian belakang. Nah, kita bisa lihat lagi nih sama seperti yang di sebelah kiri. Ini di sebelah kanan ada tulisan Panarea. Lalu untuk bagian belakangnya, lampunya tuh kayak gini. Ya, detailing banget teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Ini cukup keren ya. Jadi mengerucut kayak gitu dengan lampunya, lampu remnya itu LED gitu loh teman-teman sekalian. Nah, sama jadi rear fender atau spakbor belakangnya rada turun ke bawah dengan bentuk dari muffler. Dia sudah apa namanya, mirip-mirip Vespa ya, dengan pakai heat shield dari besi gitu, chrome gitu loh teman-teman sekalian. Nah, dilihat dari sini masih Air Force cooler ya, Air Force cooler. Mesinnya 124 cc gitu. Pada dasarnya sih cukup oke gitu lah teman-teman sekalian. Jika dilihat dari model fullnya kayak gini, cakep. Gayanya benar-benar klasik gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekalian mau beli ya gitu, harganya sekitar 24.800.000 rupiah. Gitu lah teman-teman sekalian. Oh iya, kelupaan. Sekarang kita coba nyalain ya. Ini udah ada kuncinya. Kita lihat dulu kuncinya, jadi seperti ini teman-teman sekalian, laser ya. Oke, cobain masukin dan wow, langsung kelihatan tuh ya, cakep banget. Ya, kita lihat di sini informasinya tuh ada jam, odometer, trip meter, terus ini, oh ini lampu hazardnya dinyalain ya, dimatiin, nyalain. Wah. Lalu kita bisa lihat juga ada beberapa indikator. Ini ada yang buat setting-settingnya. Wah, ini ada kilometer. Oh, ini buat gantiin satuan, ada bisa jadi mile, bisa jadi kilometer, keren. Nah, ini trip A, ini pengganti modenya, trip A, trip B, sorry, biar teman-teman sekalian jelas. Trip A, trip B ya, trip A, trip B, odometer, pencet lama, oh jadi 0. Sementara ini adalah satuan. Oh, trip A, trip B juga apa namanya, dia satuannya tetap miles gitu ya. Penasaran nih, pengen nyobain nih rasanya kayak gimana ya.
kita bisa lihat lagi di sini itu lah, woi pas nyalain tuh ada tulisan Benelli-nya di sini. Dia tuh kayak yang apa ya? Ada kayak lampu kecil ya. Terus habis itu ada tulisan Benelli-nya hitam. Jadi tulisan Benelli itu jadi terekspos dengan cukup apik gitu ya kalau menurut saya. Nah teman-teman sekalian, motornya udah saya jalanin gitu ya, nyalain, dan ternyata lampu pendek itu ada di bawah ya, sementara lampu jauh ada di atas gitu loh teman-teman sekalian. Dan dua-duanya itu sudah LED. Ini keren banget gitu ya. Dan kita akan lihat juga lampu belakangnya sekarang. Tadi sempat nggak kelihatan. Wah ini keren. Ternyata di sini ada kayak garis tali kayak gitu dengan lampu itu di belakang. Ini suaranya kayak gini teman-teman sekalian. Suaranya. Ya cukup halus ya. Suaranya cukup halus. Terlihat bahwa memang cukup halus gitu loh teman-teman sekalian. Kita matiin karena ini di dalam ruangan. Oke. Dan boleh dibilang kalau menurut saya sih secara build quality saya suka gitu ya, karena benar-benar rapih gitu ya. Misalkan kayak di daerah pertemuan antara masing-masing panel tuh benar-benar rapet gitu loh. Sehingga boleh dibilang secara detail itu benar-benar keren gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita coba buka di sini. Ya, seatnya ya, under seatnya kayak gini teman-teman sekalian. Di bagian depan tuh kayak gini ya. Lalu kita bisa lihat lagi di bagian belakang itu setelah depan itu bagasi, muat helm kayaknya nih, teman saya nggak tahu full face apa half face. Cuman kalau half face kayaknya tetap bisa, kalau full face masih dipertanyakan. Namun di bagian jok bagian depan tuh ada kayak apa namanya, cekung ke dalam untuk bisa mensupport bagian helm juga. Dan ini bagian belakang fuel tank yang dilapisi cover dengan plastik gitu loh ya. Sini ada MJK, wah bisa ketahuan ya produksi mana gitu ya. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Nah ini jadi dari belakang kayak gini ya, cakep. Yes, Benelli Panarea. Kita tutup dulu. Ya, pada dasarnya ini adalah Benelli Panarea yang dibanderol dengan harga yang masih 20 jutaan teman-teman sekalian, 125 cc. Cakep sih, retronya dapet banget. Sekarang saya akan mencoba Benelli Panarea 125. Minimal segi ergonominya dulu ya. Kita cobain dulu. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Pada dasarnya sih segitiga ergonominya boleh dibilang cukup oke ya, cukup oke. Kalau menurut saya ini termasuk segitiga ergonomi yang berjenis komuter. Ya, berjenis komuter, masih biasa, handlebar sejajar dengan daerah pinggang gitu, naik sedikit. Kaki lumayan karena di sini itu decknya cukup lebar. Kita bisa mencoba beberapa hal gitu ya. Dan joknya kalau menurut saya berada pada level yang medium, antara nggak terlalu empuk, cuman nggak keras banget sih. Kalau menurut saya kayak gitu lah teman-teman sekalian. Dan ketinggiannya dengan saya yang memiliki jangkauan kaki 75 cm ya kayak gini teman-teman sekalian. Ya, agak sedikit jinjit. Cuman karena bobotnya tuh enteng banget sehingga dia tuh masih tetap bisa di handle lah dengan mudah ya, Benelli Panarea. Nah jadi itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai motor barunya Benelli di 2021, yaitu skuter Benelli Panarea 125. Pada dasarnya saya udah lihat bahwa memang build quality-nya cukup bagus gitu ya, rapi banget, sambungan-sambungannya bagus, dan memiliki beberapa fitur-fitur yang bagus banget gitu ya. Kayak misalkan lampunya sudah LED semua, depan belakang, terus lampu sennya juga LED, dan bentuknya udah pasti sangat klasik sekali. Dan ini bisa jadi menambah pilihan bagi teman-teman sekalian yang ingin banget punya skutik bergaya klasik. Itu aja. Salam dari kami dari ajang IMS Hybrid 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.